ketik cowok-cowok pada bilang nonton sama ceweknya nih, terus ngeliat yang kayak kelakuannya Niki, terus dia bilang kayak sama aja. The concept of wishing something, tapi wishnya terlalu literal. Okay, what do you know about this movie? Well, from what I see online, it's like there's this girl that's obsessed with the guy. He wants her physically, gitu, ngerti gak sih? Iya, tentang siapa yang sebenarnya obses. Halo Bebo. Halo Bebo. Cantiknya istri aku. Terima kasih, kamu juga ganteng. Lagi ada jerawat. Iya, lagi ada jerawat. Halo semuanya. Nonton. Apa kabar? Baik-baik. Semoga sehat-sehat. Yes, kita juga sehat di sini. Puji Tuhan. Aku gak pakai cincin. Kamu juga gak pakai? Aku juga gak pakai Ya cincin. By the way, kayak fun fact, kita tuh cincin nikahnya udah hilang. Ini udah bukan cincin yang sama dengan cincin waktu kita vow. Iya. Dua-duanya kita belum sampai setahun nikah ya. Belum sampai. Iya, cincin nikah kamu Hampir hilang setahun di Jogja. Iya, kamu cincin di nikah aku hilang di Bali. Bali. Belum setahun dulu. Kamu belum ya? Belum, aku bulan Juni. Udah setahun. Udah ya setahun lah, lumayan lah. Setahun sebulan. Tapi abis itu kamu lama gak pakai cincin kan? Iya. Pakai cincin tunangan lagi karena belum sempet bikin. Kalau kamu langsung bikin di Jogja waktu Langsung itu di Jogja kebetulan. Nah, aku juga bikin di Jogja lagi sih, Iya. order gitu. Cincin yang aku originally pengen Iya. sebenarnya. But ya, anyway, intermezzo. Kita apa nih mau kita omongin sekarang? Ya, sesuai dengan yang ada di judul ya. Yes. Kita mau ngomongin tentang satu film nih yang baru nonton kemarin ya. Yes. Judulnya adalah Obsession. Asik. Ini film lagi ini banget sih, lagi lumayan naik ya. Maksudnya Iya. di Instagram, TikTok gitu tuh lagi lumayan, marketingnya juga ditinggiin kan. Di kamu juga emang? Masuk. Oh, kalau di aku tuh udah masuk kayak dari sebelum di Indonesia masuk. Jadi aku tuh sempat mikir, aduh kayaknya ini film nggak masuk Nggak masuk Indonesia. ya, karena temanya ya. Karena temanya sama ini, dia tuh kan indie movie ya kayaknya ya kategorinya. Kayak masuknya kayak bukan dari PH gede gitu kan. Ya. Kadang-kadang kayak gitu kan suka nggak masuk tuh di Indonesia. Yes. Cuman karena dengan modal $750,000 sekarang udah $300 juta. Gila sih. Kayaknya akhirnya mereka kayak Indonesia juga bisa lah dimasukin. Dari yang model cuma berapa tuh, hampir 5 kali lipat ya. makanya. Gila. Iya, hampir 5 kan? kali lipat. Gila banget sih. Keren sih. Fun fact, mereka cuma YouTuber ya awalnya ya. Iya, kreatornya tuh YouTuber, 2 orang, yang satu yang jadi temennya yang cowok. Siapa sih tuh namanya? Ian deh, lupa. Iya, Ian. ya. Satu Ian, satu lagi director. Mereka tuh punya YouTube berdua. Ya. Sebenarnya. Suka masuk di aku YouTube-nya. Oh iya. Iya. Oh, karena komedi. Komedi ya? soalnya. Iya, YouTube mereka tuh komedi. skit gitu ya? Iya, bahkan bukan horor kan. But I think that's why waktu nonton filmnya kayak sebenarnya aku tuh suka ngomong sama kamu kayak ini sebenarnya kalau musiknya dibikin horor sebenarnya kocak iya. tau scene-nya. Dengan scene yang sama, lagunya beda. jadi lucu. Itu jadi lucu. Sebenarnya lucu kadang-kadang. Iya. Bener. Iya. Oke, apa yang mau kita bahas dulu nih? Mungkin kayak sinopsisnya dulu kali ya. Nggak apa-apa nih, udah lewat juga ya pasti. Udah ya? lewat kayak sekilas banget aja Ya, lah ya, gitu. ya, Yang ya. udah ada di trailer lah Betul. gitu. Yang udah jelas pasti kan apa? No. No, gak suka banget. Tapi itu scene yang bikin aku pertama kali Iya, di apa sih gara-gara di Instagram masuk kayak pengen banget lagi nonton film ini gitu. Ya, jadi intinya ada satu cowok. Cowoknya namanya siapa? Bear. Tapi namanya bukan Bear sebenarnya, namanya Lupa aku nama lupa, aslinya. tapi di sini panggilannya Dipanggilnya Bear. Bear soalnya. Nah, Bear nih kayak pokoknya seorang, dia kerja di toko musik. Di toko musik itu yang kerja ada 4 orang. Si Iya. Bear, si Ian, cowok itu, Sarah, sama satu lagi Nikki. Nah, Bear ini suka sama Nikki pokoknya gitu. Yes. Di awal scene-nya kan kalau misalnya ada yang udah nonton kan, dia kayak pengen confess gitu loh sama Nikki. Tapi setelah ada kesempatan dia tidak confess gitu. Kalau udah dikasih kesempatan sama Nikki gitu. Nah, terus dia ini punya satu wishing willow, jadi kayak bisa wish gitu, dan dia berharap Nikki naksir juga sama dia. Pokoknya, tapi konteksnya dia nggak tahu wishing willow ini real atau enggak. Soalnya belinya kayak di toko-toko. Ya, toko-toko lah. Magic gitu lah. Magic gitu. Nah, terus dia bilang wishnya adalah dia berharap Nikki love him more than anything in the world gitu. Terus semenjak itu Nikki jadi unik. Nah,
gitu deh. Gitu. Ya. Terus judul filmnya Obsession. Obsession gitu. Nah di sini sebenarnya menjadi pertanyaan siapa yang obsessed Betul. gitu ya. Betul. Yang itu spark a debate kayak kamu tau Alex Myers kan? Tahu. Aduh gila dia lagi kena banget. Oh tuh yang sekarang. kemarin ya. Iya dia sebenarnya udah take down semua videonya. Jadi abis video dia tentang obsession naik, terus dia bikin kayak konfirmasi karena banyak yang kayak ngecelak dia gitu. Terus dia take down. Tapi sampai sekarang dia aku tuh masih masuk gitu loh kayak video-video essay yang kayak Alex Myers gini gitu kayak kasihan sih. Like sinopsisnya kayak gitu. Yes. Ya dan kenapa kita milih untuk review ini saya kan kita kayak suka kita setelah aku lihat podcast dulu kita tuh tiap tahun pasti ada review film. Film ya. Tahun lalu apa? Tahun lalu kita review Sore. Iya. Yes. Tahun lalunya lagi itu yang menantu Sinting yang Raditya Dika. Oh iya. Nggak di bioskop. Benar. Ya gitu. Terus tahun ini kayaknya like the love story-ish, love kind of topik film yang paling menarik so far yang kita nonton. Obsession. Ini kita pengen bahas ini. Gitu. Love story. Nah itu questionable. Khusus. Nah kenapa tuh? Coba kalau dari kamu, what do you think of the movie dulu deh? I think it was great. Karena? Gimana ya? Satu yang pasti actorsnya tuh bagus menurutku ya. That's true. Menurutku Modalnya paling cuma berapa orang ya? Itu dia betul. Karakternya tuh nggak banyak. Karakternya tuh dikit, cuma. Aduh nggak perlu dua tangan. Yang utama kan cuma 4 tadi kamu sebut tadi kan. Maksudnya yang lainnya juga cuma kayak background karakter doang kan. Iya benar. Tapi aku sih jempol banget sama yang jadi mainin Nicky-nya sih. Ya, hebat banget sih, hebat banget dia. Aku tahu sih beberapa yang pakai stunt ya katanya ya. Beberapa Enggak, scene. cuman beberapa body movement yang kayak orang nari gitu Yes. karena dia yang aneh-aneh. Tapi itu cuma the body movement part doang. Like the acting is all her harusnya. Tapi ekspresinya dia bagus banget sih. Maksudku bisa change expression segala macam gitu kan. Terus selain aktornya, aku suka gimana ya? The concept of wishing something. Tapi wish-nya terlalu literal. Ngerti nggak? Oh iya benar sih. Dia tuh kayak karena yang terjadi tuh bener-bener literal ya. Bener. Jadi kayak lo kan lu minta itu. Iya kan? Iya. Kenapa komplain pas dikasih gitu. Iya, bener. Gitu sih. Terus kayak the whole story menurutku bagus sih. Kayak pacingnya segala macam walaupun menurutku endingnya buat aku 7 lah endingnya. Oh why? Gimana ya, aku agak bingung sih karena Kenapa 7? tapi karena mungkin itu open for interpretation ya abis itu ya. Iya. Endingnya kan. Fun fact, ini sorry ya, yang udah pernah denger review sebelumnya aku tuh suka banget stalking kan. Jadi sebenarnya tadinya endingnya Nicky-nya mau mati sayang. Terus jadi dari direkturnya. Terus si yang acting jadi Nicky bilang, why don't we make like a backup just one dia nggak mati. Footage nanti waktu lu ngedit terserah lu lah lu mau ngambil yang mana dia bilang kayak gitu. Jadi beberapa aktor-aktornya malah yang menyarankan kayaknya endingnya coba punya yang ini deh, nanti endingnya terserah lu mau pakai yang mana tapi rekam. Akhirnya they take that in one shot. One shot dia nangis yang dia nggak jadi bunuh diri itu one shot doang. Udah dia punya terus akhirnya dipilih itu buat endingnya. Soalnya aku ngerasa gini kayak Nicky ini korban terbesar di sini. Iya benar. Kan maksudku abis ini dia kalau udah nggak mati, dia masuk penjara dong pasti dong. Most likely based dong. on the interviews kayaknya dia akan menginterpretasikan karena dia tidak, walaupun dia tidak sadar tapi physically dia yang melakukan itu. Betul. Jadi aku ngerasa kayak scary, ya? makanya ngerasa unfair aja buat dia gitu. Makanya aku endingnya kayak ya tapi mungkin itu goalnya bikin kita kayak uneasy gitu. Iya, ya karena ya horor kan. Yes. Benar gitu. Katanya mereka bakal bikin ini like he's already working on the next movie, the director. Dan next katanya movie as in continuation. No, like next horror movie punya dia. Oke. Tapi katanya it's gonna be on the same universe. Jadi menarik. orang-orang pada bilang kayak just like kalau dia udah rilis kayak tungguin aja kayak Easter egg-nya, probably they will mention something about Nicky katanya gitu. Okay. Kita bakal tahu dia kenapa ya. Katanya, tapi kan nggak tahu ya kan filmnya belum rilis gitu. Aku cuma nonton dari interviewnya aja. I see. Oke, gitu. Menarik. Aku itu sih mungkin sih. Iya. Aku same sih, menurut aku as a movie ya, kita ngomongin story-nya abis ini. Sebagai film tuh dia tuh sederhana banget. Iya. Maksudnya tuh kayak settingnya tuh di situ-situ aja. Benar. Terus kayak
efek-efek dia kelihatan serem itu bukan terlalu editan terlalu advance, tapi kayak dari make upnya, Bener. lightingnya Sih gila banget lightingnya sih. bagus banget. Tapi emang dia bilang kayak ya kan kita nggak punya modal dong gitu, jadi kita benar-benar memanfaatkan teknik-teknik perfilman yang dikombinasi dengan story yang menurut aku pinter banget gitu. Kadang-kadang tuh orang suka kayak tekniknya tuh bagus, like a lot of like new movie filmmaker gitu ya, menurut aku kadang-kadang tuh dia tekniknya sesuai, tapi kayak story-nya tuh kentang. Nah ini tuh dua-duanya dapet, jadi menurut aku kayak interesting lah, this is true cinema menurut aku. Even ini loh, si Christopher Nolan bilang dia suka banget sama iya Christopher But Nolan. I can see him liking it sih. Iya dia bilang kayak dia baru nulis Odyssey kan, terus kayak I'm starting to like Odyssey kan agak-agak sebenarnya nggak horror, cuman ada gore dan ada deg-degannya gitu kan. Terus kayak I'm starting to enjoy making this kind of movie gitu. Maybe I should learn from Obsession. Dia ngomong something like that gitu loh. Jadi maksudnya kayak something so simple tapi semuanya tuh kayak dipikirin matang-matang, jadinya bagus banget gitu. Dan aktornya juga bagus. Jadi kayak that's what I like. Dan story-nya ya, soalnya aku orangnya story banget gitu. Unlike kalau ada yang nonton Backrooms, nah itu menurut aku kebalikannya tuh. Teknik segala macam bagus tapi story-nya menurut aku kurang banget dan aku nggak suka jadinya. Makanya aku lebih suka Obsession, tapi benar. To each their own ya kan, orang mending enjoy film beda gitu. Dan Backroom itu mungkin susahnya karena kita nggak ngerti backstory-nya. Soalnya aku juga ngelihat banyak orang yang suka dan aku bingung karena kita sebelum kita tahu ada Backroom film ini, kita tidak diberitahu bahwa ada dulu nih seriesnya di YouTube yang bisa kita ikutin dulu. Iya, kayak niche deh. Iya, bikin niche buat community orang ya. yang, Benar. Cuman karena viral juga kan, katanya kan dua-duanya tuh kayak very young filmmakers kan. Jadi nonton dua-duanya, terus pas Backrooms kayak it's one of the, sorry ya, tapi itu salah satu film yang gue paling waktu selesai nonton tuh yang kayak, ini barusan nonton apa gitu. Aku jarang banget ngerasain game gitu ya. Biasanya cuma disappointed, tapi ini tuh bener-bener yang kayak, gitu, gak ngerti. Bener. But yeah, anyways, back to Obsession, itu sih kalau yang aku suka, on top of the aktornya ya, bagus banget gitu. Dan ceritanya, nah sekarang kita ngomongin ceritanya. Tentang, aku lupa dia kan ngomong kayak, this is not a love story atau romantic movie, aku lupa kayak ada cross, pokoknya ngomong salah satu kan kayak, kan katanya si siapa namanya Niki tuh menjadi penulis love story. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Terus si siapa namanya Bear yang ngomong kayak, oh do you mean romance, kayak no love story. Wow, aku lupa. Atau kebalik, aku lupa. Pokoknya salah satu interpretasi itu. Gitu ya. Ini apa sayang, kalau menurut kamu apa interpretasi kamu terhadap film Obsession ini? Tentang siapa yang sebenarnya obses? Aku pengen denger kamu dulu karena debatnya Alex Mayer adalah katanya dia tuh ngasih POV dari perspektif cowok yang orang-orang gak terima katanya gitu. Udah main dari sisi cowok dulu. Kalau menurut aku yang obses siapa? Iya. Kalau menurut aku sih obses si Bear-nya tetap. Kenapa tuh? Karena tapi itu pun sadarnya baru kayak midway through the movie sih. Iya. Elaborate. Karena aku sadarnya itu di titik gini. Yang pertama, Nikinya itu kan udah mulai tanda kutip menyakiti orang ya. Menyakiti orang, udah menyakiti diri sendiri gitu kan. Terus dia juga sudah mengganggu Bear tanda kutip gitu loh. Tapi si Bear tetap nggak mau ngelepas kan, tetap mau kayak instead of berusaha membalikin Nikki seperti awal lagi, tapi dia tetap dibiarin aja gitu loh. Instead of bilang we should break up atau apa segala macam, dia kayak don't do anything gitu loh. Iya kan, ngerti kan? Ya kan, padahal udah kayak gitu istilahnya. Sampai di titik dia telepon, yang berusaha telepon perusahaannya itu kan. Terus itu kan dia denger si soulnya Nicky yang asli kan terjebak kan di situ kan. Sedih banget tau. Iya, di situ aku ini berarti soulnya bukan soul Nicky yang di sini kan. Dan Bear udah tahu itu. Iya. Ya kan, karena udah tahu itu tetap nggak mau diapa-apain gitu loh. Nggak mau diapa-apain dan dia tetap milih Nicky yang ini, yang tanda kutip obses sama dia. Ya itu, berarti kan maksud dan gue. Tidak menyelamatkan Nicky yang asli. Instead of menyelamatkan Nicky yang asli, he wants her physically, gitu, ngerti nggak sih? Iya. Gitu. Menurutku sih begitu ya, tapi bingung juga sih aku karena after that nggak ada yang mulai pas dia mulai bunuh orang itu malah udah mulai sadar sedikit kayaknya. Si Bear. Iya. Iya. Ya kan.
Iya. Udah mulai yang kayak Yes, what, I think this bener. needs to stop Soalnya gitu. dia udah sampai minta tolong si Ian untuk wish juga kan, Iya, untuk iya. undo the wish kan, ya. Tapi udah di akhir banget itu gitu. Tapi initially I think it's the bear. It's bear. It's bear. It's the bear. Iya. Iya. Kalau aku setuju. Sebenarnya makanya yang menarik tentang film ini adalah kemarin kan kita ngebahas tentang film ini sekilas sama adik-adik kamu ya. Ingat gak? Terus habis itu ditanya kayak what do you know about this movie kan, itu nanya gitu. Terus salah satu adikmu dia ngomong kayak well from what I see online it's like there's this girl that's obsessed with the guy. Oh, iya. Dia ngomong gitu. Iya. Kalau nonton di clipsnya Iya, iya. kesannya kayak si Nicky yang kayak posesif banget sama si Iya, kayak posesif banget kan, kayak Iya. bareng terus bla 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 gitu. Bener. Nah makanya jadi kayak kalau yang menarik menurut aku bagus banget tentang film ini adalah secara kalau cuman ngelihat kayak visualnya doang, itu tuh yang obses kelihatannya kayak Nicky yang obses kan, yang kayak face value-nya ya. Iya, kalau face value tuh Nicky-nya yang obsesi sama Bear, kayak tiba-tiba maunya di rumahnya Bear terus, Bear tidak boleh keluar rumahnya dilakban. Itu lucu banget itu sih. lucu banget. Itu aku bilang kayak ini sumpah nih kalau misalnya musiknya komedi tuh kocak banget scene itu tahu. Cuma kan dikasih musiknya horor-horor jadi. Iya makanya. Iya. Terus kayak nungguin nggak pindah tempat Iya. kan, jadi kan jadi kayak obsesi gitu Bener, kan sebenarnya kalau kita ngambilnya secara face value. Kayak ini kayak punya anjing sebenarnya. Kayak punya anjing. Tapi itu ada loh sayang. Apa waktu di awal kalau kamu notice dia itu kayak kucing. Kayak kucing. Iya. Habis itu dia kayak Sarah. Kayak siapa? Sarah. Oh. Itu ada nanti dibahas sih. Okay. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita ngelihat apa yang di balik layar, sebenarnya yang obsessed itu adalah Bear. Tapi di sini malah menurut aku obsesinya tuh menarik. Obsesinya yang aku lihat itu adalah dia itu terobsesi untuk bisa bersama Nicky, tapi dia tuh sebenarnya nggak love Nicky menurutku. Karena kalau dia love Nicky, dia itu bakal begitu denger Nicky kayak gitu kan langsung coba kalau misalnya aku teriak-teriak, Iya. kan, yang kamu langsung lakukan kayak oh my god gimana sih gue nyelamatin dia gitu kan. Tapi kan dia tidak mempedulikan hal itu, berarti dia tidak memiliki kepedulian terhadap dirinya Nicky, tapi dia obses dengan versi dirinya yang bisa menjadi pacarnya Nicky. Bener, sama ini sih aku ingat satu scene yang pas Nicky-nya tidur tapi ngomong. Iya, aduh itu sedih banget Kan? tau. Terus kan dia bilang kayak just kill me gitu kan. Terus kayak si Bear-nya malah bilang what's so bad about being with me gitu kan. That's Ya kan? crazy. Kita tuh dulu pernah bahas, aku inget banget ya awal-awal kita bikin ini namanya masih Podcar. Pocar, oke. Ya, masih podcast pacaran. Terus dulu tuh kita lumayan sering dapat ini guys, request. Iya. Waktu zaman kita masih kayak cuman modalnya Spotify sama Twitter doang. Kayak kita nggak punya YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada apa-apa. That moment was fun actually. Maksudnya banyak interaksinya ya. Iya. Gitu. Nah terus waktu itu ada satu listener yang request bilang, bahas dong tentang nice guy syndrome. Nah Kita bahas tuh. kita bahas, tapi habis kita bahas aku tuh ingat dia ngomong kayak, karena aku nanya kayak udah sesuai belum sih kak sama yang kamu maksud, dia bilang ya lumayan sih sebenarnya, gak banget tapi thank you udah jawab, pokoknya ngomong kayak gitu. Tapi itu kayak masih bother my mind gitu, nggak mesti kenapa ya, Kayak maksudnya apa kayak gitu apa ya? maksudnya apa nice guy syndrome yang dia maksud gitu. Nah waktu tuh aku jadi re-listen to the podcast kan, abis kita selesai nonton ini tentang nice guy syndrome itu. Nah terus sebenarnya yang kamu ngomong bener di podcast itu. Jadi kamu tuh udah sempat ngebahas nice guy syndrome yang kamu temuin artikel di internet. Itu tuh somewhere along the line yang sebenarnya udah kelainan-ish gitu, kalau pernah bilang. Kalau aku lebih yang kayak nice guy syndrome tuh kayak Ted Mosby, kayak Ross Geller, terus sempat ngomong juga yang di 500 Days of Summer gitu-gitu. Aku mention gitu-gitu, jadi kayak nice guy syndrome gitu. Sebenarnya ya somewhere in between sih. Dan ternyata Bear ini itu Nice guy maksudnya syndrome ini ya. nice guy syndrome ini. Kayak si ini nggak sih sebenarnya? Joe. Ya, Joe Joe-nya and you. you. Ya. Iya. Pen siapa namanya? Lupa aku. Pen Bashley, Penn tapi Badgley, bukan iya, Pennya iya. mah oke-oke aja Iya, ya. iya, Itu iya, Joe iya. yang bermasalah. Ini kalau misalnya if we love someone, what matters is the person kan. Yes. Kayak gue mau yang terbaik buat dia, kayak gue pengen dia berhasil, gue pengen dia aman, gue pengen dia baik gitu. Tapi di beberapa kasus nice guy syndrome ini, dia tuh sebenarnya nggak mikirin kayak ceweknya tuh siapa,
Dia tuh cuman biasanya ciri-ciri nomor satunya mereka tuh kayak romantic. Kayak mereka tuh suka romance, soalnya dia bilang kan mereka tuh suka romance, mungkin suka yang kayak ya nontonnya romcom. Dia pingin menjadi cowok yang pemeran utama dan ada cewek pemeran utama yang dia fall in love with gitu. Kebetulan saat ini yang diobsesi Nikki gitu. Atau kalau di kasusnya Joe di satu sisi love, di satu sisi back gitu, kayak berubah-ubah terus. Tapi dia tuh obsessed kan, Joe itu kan obsessed kan. Dia obses untuk bisa bersama-sama cewek itu gitu istilahnya. Terus kadang-kadang ngerasanya kayak gue berusaha do nice things for you gitu istilahnya. Terus makanya lu harus balas gue dong, kan gue udah baik gitu istilahnya kan. Gue udah baik, jadi lu harus balik sama gue dong. Kalau misalnya enggak, kasihan gue jadi korban bla 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 gitu. Tapi dia nggak benar-benar mikirin dan ngedengerin sebenarnya ceweknya tuh maunya apa. Makanya Bear itu obsessed, bukan love Nikki gitu. And that I think is why the title is Obsession. Obsession ya. Iya. Make sense sih. Make sense. Itu sih menarik sih menurut aku. Menarik sih. Oh tadi yang soal ini kucing sama Sarah, intermezzo aja. Kan kata-katanya dia kalau bilang literal kan. Kayak kan dia bilang kayak gue pokoknya pengen Nikki sayang gue melebihi apapun. Nah dari alam bawah sadar atau dari pengamatan yang ketahuan care sama Bear itu pertama kucing. Makanya Nikki berusaha jadi kayak kucing kalau ngomong sadar kan, kayak nungguin di depan pintu. Terus jalannya tiba-tiba kayak gitu. Terus ngasih apa namanya? Ngasih makan daging kucing juga. Oh iya. Kan seakan-akan kayak kalau kucing bawain tikus buat kita tuh loh. Oh iya lagi, oh my god, gila. Ya, nah terus begitu semenjak yang scene di mobil yang Sarah itu, dia mendapatkan informasi baru bahwa orang yang Bear peduli atau orang yang sayang sama Bear gitu, vice versa itu adalah Sarah. Makanya kan pas di akhir dia kan kayak nato-nato tangan gitu, nggak sih? Oh enggak. Di scene terakhir dia pakai bajunya Sarah, Beb. Oh, I remember. Dia pakai bajunya Sarah, Sarah punya tato kan. Jadi itu gambar-gambar sendiri supaya dia tuh menyerupai Sarah gitu. Oke. Is that detail, crazy detail gitu. Itu sih kalau yang aku dapatkan dari film Obsession. Bagus sih tapi filmnya. Nanti kalau udah bakal masuk OTR nggak ya? That I don't know sih. Kalau masuk OTR harus nonton sih. Kalau belum nonton ya. Tapi itu film bioskop sih kayak yang. Iya, you have to watch in the movie sih kayak. Tapi udah nggak ada ya sekarang sih. Ya udah mulai turun sih. Iya, udah mulai sedikit. Tapi bagus banget itu filmnya. Apa yang kamu dapatkan sayang, berarti kayak pesan moral anjay, pesan moral dari film Obsession ini terhadap relationship deh. Oh, kirain kalau bikin wish harus jelas. Boleh deh kayak gitu juga, nggak harus terhadap relationship. Berarti pesan moralnya apa kalau dari kamu? Nggak, kalau aku apa ya? Kamu dulu deh, aku mikir. Ya udah, aku dalam relationship ya, ini bakal random aku itu. Iya, itu harus bedain antara obsession sama love sih kalau aku, karena itu dua hal yang berbeda. Menurut aku pokoknya when you're obsessed itu fokusnya adalah terhadap apa yang kamu mau dan orang itu menjadi objek. Tapi when you love, orang itu menjadi subjek. Ya kan? Jadi kayak apa ya yang kira-kira dia suka, bukan apa yang gue udah berbuat baik, lo harus buat baik sama gue tanpa pedulin apa yang dia mau gitu loh. Itu kalau aku gitu. Apa ya, aku juga mirip-mirip lagi sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Kalau si Bearnya itu kan obsessed banget sama si Nikki kan. Bukan ya obses sama Nikki dan obses menjadi pasangannya Nikki. Pasangannya Nikki, ya. Tapi padahal on the other hand ada si Sarah nih yang actually sayang sama si Bear gitu kan. Gitu. Ya itu sih lebih ke arah kayak coba deh nengok gitu. Iya. Iya, padahal kalau mungkin kayaknya dia senang juga sama Sarah kan in the end. Oh, ini lagi tambahan. Nah, dia tuh kalau ditanya kenapa dia suka Nikki, dia selalu jawab karena Nikki baik sama gue. Karena Nikki waktu grandma gue meninggal dia yang kontak gue duluan. Makanya dia jadi ngerasa ada certain attachment, gitu ya. Diperhatikan. Iya, sebenarnya diperhatikan itu. Iya. Begitu sih Sarah kasih dia perhatian, pindah. Oh, gitu. Makanya it's never about the person. It's about having someone care about you. Iya, and then you become obsessed with that person gitu. Oke. Iya. Ya, tapi ya itulah kalau aku tadi mirip-mirip tetap.
Bener-bener. Ya. Sampai jangan cupu, orang si Niki udah nanya suka atau nggak, kan tinggal bilang udah suka. ditodong. Iya, aneh banget betul, deh itu. betul. Ya, Oke. ya Oke itu deh. dulu. Itu dulu ya. Ya kita sangat berapi-api ngomongin ini karena emang bagus sih. Sebenarnya nggak sebanyak pesannya kayak sore sih, cuman Seru aja. Kalau ini film yang mungkin pesannya cuma satu, tapi filmnya seru Seru banget. banget ya, seru banget bener-bener nggak, oh my god. Deg-deg aja dapet. Aku pengen rewatch lagi sih. Aku juga sih. Iya. Nonton enjoy dan moga-moga jangan salah tangkep ya, karena ya begitulah, bisa jadi orang salah tangkep karena banyak ada jokesnya juga sih yang kayak ketik cowok-cowok pada bilang atau sama ceweknya nih, terus ngeliat yang kayak kelakuannya Niki, terus dia bilang kayak sama aja, jadi kayak ceweknya kayak Niki. Malah fokusnya ke situ yang kayak si Niki marah-marah lagi makan, terus ngeliatin ceweknya kayak sama gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman ya sebenarnya ada deeper meaning lah behind that gitu. Ya udah. Oke deh, kalau gitu ya. Cukup dulu ya untuk kali ini ya. Yeah, I think that's it for today's episode. Thank you so much for listening. Kalau misalnya kamu suka Obsession juga, share apa interpretasi kamu tentang film itu. Kalau ada film-film yang mirip juga boleh banget. Boleh kasih biar kita bisa rekomendasinya nonton. di comment section, betul. Kita suka film-film kayak gini ya. Yes, kita suka banget film-film kayak gini. Kalau film kayak Backrooms gak usah. Jangan lupa subscribe di YouTube supaya tahu upload kita berikutnya, sama follow juga di Spotify. Yes. Thank you for listening.